Startup Make It Happen. Halo dan selamat pagi Startup People. Kembali lagi bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Clinic RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Dan tentunya kami akan memberikan informasi mengenai startup terbaru nih setiap minggunya dan juga tips-tipsnya seperti apa. Dan juga tidak lupa untuk mengundang semua teman-teman untuk bisa bergabung di 0274 4477 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_jogja atau menyaksikan langsung live streaming di YouTube RBTV Jogja. Dan senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Putri bisa berbincang bersama dengan Mas Aditya Nugroho selaku owner Nugroho Photographer, membicarakan nih mengenai peluang fotografi menjadi bisnis startup yang meyakinkan seperti itu. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Adit. Ya, selamat pagi Kak. Apa kabar Mas Adit? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Senang banget hari ini ya. Biasanya seputar IT gitu ya startup kita ya. Kali ini membahas mengenai peluang fotografi nih menjadi bisnis startup yang meyakinkan. Tapi mungkin sebelum membicarakan mengenai hal tersebut ya Mas ya, kita pengen bicarain tentang Nugroho Photographer-nya dulu. Karena nih Mas Adit juga selaku owner dari Nugroho Photographer gitu ya. Nah, ini sudah sejak kapan? Lalu awal mulanya seperti apa? Mungkin boleh juga dijelaskan kepada startup people. Untuk bisnis Nugroho Photographer ini awal pertamanya tuh dari saya di bangku SMK ya, khususnya di akhir semester kelas 2 seperti itu Kak. Oke. Ya, jadi awalnya tuh kayak teman-teman tuh minta tolong buat motoin kok lama-kelamaan dibilang bagus kayak gitu. Akhirnya punya ide bisnis untuk menjadikan sebuah bisnis kayak gitu, seperti itu Kak. Oh, dari SMK? Iya, seperti itu. Wow, lalu gimana nih Mas awal mulanya juga akhirnya dari SMK teman-teman bilang bahwa oh ternyata hasil fotonya bagus nih gitu. Kemudian apa yang waktu itu akhirnya terjadilah atau adanya si Nugroho Photographer ini gitu? Gimana ya? Perjalanannya mungkin ya, gitu, dari awal gitu. Akhirnya gimana nih? Untuk memutuskan sebagai bisnis itu kayak habis lulus seperti itu Kak. Okay. Jadi bingung kan kayak tahun saya kan tahun SMK tuh corona kan Kak. Jadi untuk cari kerjaan juga susah seperti itu. Jadi akhirnya untuk masuk kuliah di Universitas Famicom, terus ambil jurusan kewirausahaan, terus punya ide ya udah lanjutin aja bisnis Nugroho Photographer ini seperti itu Kak. Jadi sebetulnya Kak. Oke, lalu tadi juga Mas Adit bilang kalau memang awal mulanya itu tuh setelah SMK dan itu tuh corona gitu ya. Nah ini kan sebenarnya sebuah tantangan juga nih untuk Mas Adit untuk waduh kalau misalnya bisnis fotografi itu kan memang kita harus ada attendance event gitu kan, memang harus ada offline acara yang kita bisa foto nih gitu. Nah itu gimana nih Mas Adit untuk menghadapi akhirnya juga tapi Nugroho Photographer ini juga terus berkembang gitu. Untuk selama corona itu ya Kak, itu tuh saya tidak mengambil event, tapi saya ikut salah satu channel YouTube terkenal di Jogja seperti itu, dan itu Kak mengambil dokumentasi budaya seperti itu. Jadi corona itu saya mengambil temanya kebudayaan dulu seperti itu Kak. Jadi nggak mengambil event kayak wedding atau acara lainnya seperti itu Kak. Oh oke. Jadi malah semuanya serba online seperti itu ya Mas ya? Iya, tapi kan saya langsung ke ini Kak, langsung ke lokasinya kayak seperti itu. Tapi mengambil tema tentang kebudayaan sehingga tidak harus nih ada orang-orang yang ada di situ. Jadi kita hanya ibaratnya kayak pergi ke suatu tempat kemudian istilahnya mengabadikan momen tersebut seperti itu ya. Wow, oke. Jadi memang banyak sekali ya kalau membicarakan mengenai fotografi gitu. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah peluang fotografi akhirnya bisa menjadi sebuah bisnis startup yang sangat meyakinkan. Kenapa sih? Kenapa fotografi itu bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang meyakinkan nih Mas untuk dunia startup atau bisnis startup seperti sekarang ini? Untuk peluangnya itu banyak sih Kak, maksudnya kayak nggak terhitung seperti itu. Kayak kita menambah relasi juga, terus kayak seumpama di daerah kita belum ada sih bisnis kayak fotografi seperti itu, jadi membuat peluang kayak membuka lapangan kerja baru seperti itu Kak. Oke, seberapa besar nih Mas menurut Mas Adit sendiri juga untuk membuka peluang gitu ya untuk teman-teman mungkin yang pengen menjadi fotografer gitu?
sangat besar sih Kak. Kalau menurut saya, karena gimana ya Kak? Eh, Pasti dalam dunia bisnis itu mesti ada ini ya, rintangannya seperti itu Kak. Maksudnya terus ada apa? Terkendalanya mesti. Tapi agar mencapai peluang yang sangat besar itu seperti banyak sih Kak. Apa tuh Mas banyak? Maksudnya kayak ada mungkin yang pernah Mas Adit lalui juga gitu, atau mungkin kendala-kendala yang sudah pernah Mas Adit lalui, pernah ketemu permasalahan, kemudian sudah menemukan solusinya juga, gitu seperti apa? Kalau untuk saya sendiri pernah ke insecure sama teman-teman yang lain, dalam artian Oke. fotografer yang lain, tapi dengan udah dari awal niat sebagai buat bisnis non-core fotografer, ya harus nggak boleh insecure kayak gitu sama Oke. sama fotografer lainnya kayak gitu, seperti itu Kak. Oh, oke. Kemudian kalau untuk insecure-nya kenapa? Apakah karena baru awal mula dan lain sebagainya gitu? Nah, mungkin ini juga apa yang dirasakan oleh teman-teman juga gitu ya. Karena memang biasanya start atau ketika untuk memulai itu memang sesuatu hal yang susah gitu ya. Apalagi kita belum merasa yakin seperti itu ya, startup people ya, dengan kemampuan kita, dengan skill kita gitu. Nah, ini bagaimana caranya akhirnya Mas Adit, oke, so must go on gitu kan. Aku pengen buat Nugroho Photographer ini semakin berkembang gitu, dan apa nih yang akhirnya Mas Adit lakukan untuk membuang insecurity ini? Gini ya, tetap lanjut aja sih, harus bodo amat sih. Yang penting ini tetap bisnis Nugroho Fotografer tetap jalan kayak seperti itu. Mau gimana pun, bagaimana hasilnya, ya udah tetap jalanin aja seperti itu. Nggak usah, saya udah nggak mikir lagi, nggak usah minder sama fotografer lain seperti itu Kak. Gitu ya. Nah, untuk membuat agar kita tidak minder dengan fotografer lain itu kan pastinya kita harus tetap mengembangkan diri seperti itu ya Mas ya. Nah, ini apa yang Mas Adit lakukan gitu? Apakah mengikuti komunitas juga, ataukah mungkin lebih banyak katakanlah, oke, aku mau bulan ini temanya tentang kebudayaan gitu, ataupun mungkin next kayak aku pengen mengembangkan, karena biasanya kan treatmentnya berbeda-beda ya, bagaimana cara kita memfoto atau mengabadikan momen nature itu kan pasti berbeda ketika kita mengabadikan momen orang yang otomatis selalu lalang. Nah, ini seperti apa untuk Mas Adit sendiri, mungkin bisa menjadi tips buat teman-teman juga untuk mengembangkan skillnya gitu. Kalau dari saya sendiri masih tetap belajar ya Kak, maksudnya untungnya ada teman yang sama-sama fotografer seperti itu, yang udah jam terbangnya tuh tinggi seperti itu, makanya saya tetap belajar sama dia, terus minta ilmu lah intinya sama dia seperti itu Kak. Oke, kalau Mas Nugroho, Mas Adit ya, Mas Adit, kira-kira ini ya, Mas Adit sendiri ini untuk Nugroho Photographer lebih ke apa nih Mas untuk bidang bisnisnya? Apakah memang kalau tadi awal mula kan Mas Adit memang belajarnya di kebudayaan seperti itu ya. Apakah sekarang juga sudah merambah ke dunia bisnis wedding? Apakah sudah merambah ke bisnis yang lain mungkin dan lain sebagainya? Ini karena kan macam-macam sebenarnya, foto itu kan sangat luas sendiri dan macam-macam, kayak memang dia spesialisasinya di fotografer wedding atau di food, di makanan seperti itu ya, kan treatmentnya beda-beda nih, atau memang ya itu di fotografer seni atau fotografer abstrak mungkin yang emang punya taste sendiri terhadap seni. Nah, ini kalau di Nugroho Photographer sendiri mungkin ada di bidang apa, dan mungkin ada teman-teman juga yang bisa pengen ikutan atau ya pengen meng-hire gitu, jasanya seperti apa Mas? Kalau untuk awal sih masih kebudayaannya Kak, tapi nanti insya Allah nanti akan merambat ke wedding kayak gitu, lebih ke momen-momen seperti itu Kak, seperti itu. Oke. Nah, kemudian banyak sendiri ya, tadi juga dikatakan sebenarnya peluang dari bisnis fotografi ini sangat banyak banget gitu ya. Cara mengambil peluangnya sendiri nih, akhirnya Mas Adit bisa tahu juga, atau mungkin juga untuk tips buat teman-teman gitu, cara mengambil peluang untuk menjadikan fotografer ini sebagai bisnis itu gimana sih Mas? Jangan pernah banyak kalau ada tawaran tuh nggak boleh ditolak seperti itu. Karena itu kita juga belajar kan seperti itu. Gimana hasilnya itu kita dapat hasil dari situ Kak, seperti itu. Kalau sejauh ini berarti Mas Adit sudah apa aja nih Mas, maksudnya apakah sudah cukup banyak juga kebudayaan-kebudayaan, atau mungkin bisa lihat portofolionya di mana seperti itu, untuk akhirnya nanti teman-teman juga bisa melihat hasil karya dari Mas Adit sendiri?
Nanti teman-teman bisa cek di Instagram Nugroho Photographer kalau untuk mau belajar atau intinya minta ilmu, walaupun saya juga masih belajar gitu. Nanti di Nugroho Photographer itu ada nanti ada kontaknya saya juga seperti itu, Kak. Oke, nanti bisa di Nugroho Photographer ya, seperti itu. Nah, kemudian juga nih Mas, biasanya yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang mungkin baru aja pengen jadi fotografer gitu ya. Kadang-kadang kan gini, aduh fotografer itu kan modalnya banyak ya. Gitu. Satu kamera gitu. Nah, kamera nih biasanya yang menjadi permasalahan untuk teman-teman gitu. Ini kamera yang seperti apa sih Mas? Yang misalnya ini Putri gitu ya. Pengen banget nih jadi fotografer gitu, tapi kamera apa, speknya yang seperti apa yang sekiranya ini tuh bisa mencakup nih, sudah bagus lah hitungannya. Ini bagaimana cara untuk pemilihan kamera? Karena kamera kan juga sebenarnya sudah banyak sekali ya Mas ya. Kalau untuk pemula itu biasanya teman-teman saya kayak yang masih pemula tuh saya sendiri juga masih pakai Canon kayak gitu kan. Canon yang maksudnya yang lensanya masih tele kayak gitu kan, yang gimana zoomnya masih oke lah gitu. Tapi untuk seumpama kalau udah ingin langsung belajar tapi dengan cara profesional, nanti bisa pakai merek lain kayak Nikon atau apa gitu kan, masih banyak maksudnya Nikon kayak gitu, seperti mirrorless kayak gitu, seperti sekian. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu memaksakan terlalu jauh seperti itu ya, untuk ibaratnya kamera ini kan memang sangat berperan penting, tapi skill itu lebih berbicara seperti itu ya Mas ya, untuk tentunya. Iya kan, kalau misalnya kita punya kamera mahal, kamera bagus, tapi kita nggak tahu bagaimana cara menggunakannya, hasilnya pun akan sama aja dengan kamera-kamera biasa gitu ya. Sebetulnya. Nah, untuk membuat atau untuk mengembangkan skill fotografi gitu kan ya, fotografer ini harus punya skill yang seperti apa? Yang pertama itu skill dari untuk pemula ya Kak. Untuk pemula sendiri mungkin diawali dengan pakai smartphone kayak gitu kan. Karena kan untuk smartphone sekarang ini kan sudah canggih sekali kan Kak, maksudnya. Betul. Maksudnya kameranya udah bagus-bagus seperti itu, nggak kalah sama kamera Canon atau yang lainnya seperti itu. Terus apa ya Kak? Bisa itu belajar dari Instagram juga seperti itu, sama teman-teman yang lain. Jadi sering-sering melihat referensi, kemudian juga berawal mula dulu dari smartphone, bagaimana cara mengambilnya dan sebagainya, yang nanti juga tentunya akan kita lanjutkan. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu nih ya Startup People, jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami hanya di Startup Clinic RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3, kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People.
Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Startup People tentunya masih bersama kami di Startup Klinik RBTV ya. Masih bersama dengan Mas Adit selaku owner Nugroho Fotografer dan masih membicarakan mengenai peluang fotografi menjadi bisnis startup yang meyakinkan. Tadi juga sudah banyak sekali dibahas mengenai peluang-peluangnya, kemudian mengembangkan skill dan lain sebagainya. Seperti itu ya Mas Adit ya. Dan mungkin juga pengen bertanya lagi nih ke Mas Adit. Sebenarnya penting nggak sih untuk para fotografer sendiri juga untuk mengikuti komunitas ataupun juga grup fotografer gitu. Karena kan sebenarnya kadang-kadang di situ tuh banyak sekali informasi-informasi gitu. Dan apakah Mas Adi juga sudah ikut nih salah satu komunitas fotografer juga gitu? Kalau untuk komunitas tuh penting banget ya Kak. Maksudnya menambah relasi tentunya, menambah teman seperti itu, nambah ilmu seperti itu Kak. Kalau untuk saya sendiri belum sih, maksudnya kayak kemarin ada masuk di Amikom sendiri katanya ada komunitas fotografer gitu kan, tapi kok nggak ada. Ya udah nyatanya ya itu saya masih belajar otodidak seperti itu sama teman-teman kayak gitu. Oke, luar biasa sekali nih ya secara otodidak gitu ya. Nah kemudian Mas pengen nanya juga nih, kan kalau misalnya kita mengambil gambar atau memfoto suatu objek gitu kan pasti dibutuhkan juga ada sense gitu ya. Karena beda loh ya skillnya fotografer sama yang punya skill yang istilahnya tuh punya passion sama enggak, itu akan berbeda gitu. Nah ada tips nggak sih dari Mas Adit juga untuk mengambil gambar? Seperti contohnya nih, tadi kan Mas Adit membicarakan mengenai kebudayaan gitu. Contohnya mungkin seperti pasar seni ataupun juga bangunan-bangunan yang memang sudah antik gitu ya. Ini gimana caranya Mas Adit untuk bisa tahu bahwa gambar ini pengambilannya bagus dari sini, ininya tuh bagus dari sini, itu gimana? Mungkin ada tips juga buat teman-teman, jadi teman-teman bisa tahu nih ketika mengambil foto itu kayak oke, kalau misalnya di objeknya seperti ini berarti angle yang bagus lah seperti ini gitu. Mungkin dari contoh Kak, maksudnya kita lihat di Instagram kok bangunannya nggak sama sih, maksudnya cara pengambilannya seperti itu. Ya jadi cara pengambilannya, terus pencahayaannya tentunya Kak. Betul itu juga. Pencahayaannya perlu banget ya gitu Kak. Jadi untuk pengambilan fotografer seperti itu. Oke, ini gimana nih Mas? Misalnya kayak pengambilan di ruang di outdoor sama di indoor itu kan pasti membutuhkan exposure ya namanya. Iya, exposure yang berbeda-beda. Ini juga ikutan belajar ya Startup People ya gitu. Jadi exposure yang berbeda-beda, kemudian juga shutter speed yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini gimana caranya untuk mengetahui untuk di dalam ruangan nih misalnya butuh pencahayaan segini gitu, kalau di outdoor butuh segini, itu biasanya ada nggak sih kayak paten-patennya? Jadi buat teman-teman nih pemula juga yang pengen belajar kayak oke, nanti aku pasang shutter speed sama exposure-nya segini deh kalau di outdoor, kalau di indoor segini gitu, gimana Mas? Beda-beda sih Kak, maksudnya kayak kalau di ruangan tuh tergantung pencahayaannya juga, maksudnya pencahayaannya tuh kayak kurang, terus exposure-nya tuh kayak dikurangin seperti itu Kak, jadi lebih nanti jadi fotonya. Tapi kalau untuk outdoor sendiri exposure-nya lebih ditambah seperti itu. Tentunya sama ISO-nya kayak gitu pencahayaannya. Mungkin kita juga Mas Adit nih selaku sekarang juga business owner dari Nugroho Fotografer. Apa sih Mas komponen-komponen penting ketika teman-teman pengen menjadi fotografer? Kayak tadi misalnya ISO, exposure, kemudian juga shutter speed-nya dan lain sebagainya. Itu yang sekiranya sebagai fotografer selain punya kamera dan juga punya skill dan mengembangkan skillnya gitu, apa nih yang harus dilakukan gitu untuk paham betul-betul, atau komponen-komponen apa yang harus fotografer tuh paham banget gitu? Tentunya belajar ya Kak, maksudnya ya. Belajar terus untuk settingan kameranya, seperti itu settingan kameranya. Mungkin untuk
pemula tentunya biasanya lebih ke auto sih Kak. Oh, oke. Soalnya nanti itu kan kamera kan biasanya menyesuaikan cahaya seperti itu Kak. Betul, sama betul. exposure-nya. Oke, jadi bedanya kamera auto dengan manual ini adalah kalau auto lebih ke apa, kalau manual lebih ke apa. Jadi nanti mungkin teman-teman yang bener-bener nih awal mulanya pengen banget ngerti. Karena sebenarnya jujur Putri juga bingung ya, awal-awal agak bingung kayak bedanya apa auto sama manual. Terus habis itu juga gimana caranya untuk fokuskan kameranya, itu pun juga kan kadang-kadang susah. Iya. Kita udah ngerasa ngeklik nih, loh kok ternyata hasilnya ngeblur gitu. Nah ini seperti apa nih Mas yang harus diperhatikan juga? Kalau untuk lensa sendiri, kalau auto itu nanti langsung kalau kita jepret tuh langsung yaudah fokus ke satu titik, karena di kamera itu kan nanti ada titik seperti itu kan, maksudnya ada titik fokusnya ke fokus ke benda seperti itu Kak. Kalau untuk manual ya Kak, kalau manual tuh kayak harus muter lensanya, terus fokusnya, zoomnya seperti itu Kak. Apalagi kalau untuk auto ISO-nya seperti itu kan nanti menyesuaikan gitu, beda gitu. Oke, jadi oleh karena itu kenapa teman-teman yang pemula gitu ya pengen menjadi fotografer awal-awal nih memang harus nggak sih, harus auto nggak sih, atau boleh juga nih untuk iseng-iseng mau manual gitu? Boleh sih Kak, untuk pemula sendiri untuk manual boleh sih, karena kita juga sebagai fotografer pemula kan harus tetap belajar kayak gitu kan, maksudnya untuk mengembangkan diri seperti itu terus coba-coba kayak seperti itu. Oke. Nah karena melihat fotografer itu kan harus ibaratnya kita punya teorinya tapi kita nggak bisa prakteknya, kan sayang banget ya Mas ya. Dan seperti learning by doing gitu. Ketika kita sering melakukan, sering memotret, itu otomatis kita akan menjadi lebih terbiasa dengan objek-objek di sekitar kita, sensenya juga lebih tajam gitu ya. Nah, biasanya Mas Adit sendiri untuk mengembangkan skill ini melakukan praktek berapa kali atau setiap hari nih, atau kayak oke, aku mau seminggu sekali deh ke tempat mana terus foto, atau mungkin memang bener-bener kayak oke, kita hari ini harus ke sini, besok harus kemana dan lain sebagainya. Itu mungkin ada tips juga buat teman-teman idealnya untuk belajar mempraktekkan foto itu biasanya gimana? Kalau saya sendiri nggak nentu sih Kak, kadang bisa sebulan tuh tiap hari kayak gitu kan, karena ya itu tadi yang saya bilang tadi, ikut salah satu channel kayak itu, dalang kan kayak gitu. Jadi ikut manggung dalam artian memfoto sedalang kayak gitu, pemain musik terus sama sinden-sinden seperti itu sih Kak. Nggak tiap hari, jadi nggak nentu seperti itu Kak. Tapi tetap saya sendiri tetap belajar dalam artian belajar dari Instagram, YouTube, terus nyari referensi-referensi lain seperti itu Kak. Oke, kalau challenge terbesar dari Mas Adit sendiri gitu ya, menurut Mas Adit mengambil objek fotografi yang paling susah itu objek yang seperti apa? Nari Kak. Oh oke. Pasti itu susah karena gitu. apalagi untuk temponya kan cepet seperti itu Kak. Jadi susah banget kalau benar-benar nggak profesional banget gitu ngambil itu fotonya. Oke, jadi sejauh ini challenge yang paling Mas Adit rasakan adalah mengambil foto objek bergerak ataupun penari seperti itu ya. Tapi emang iya sih susah ya, karena kalau misalnya kita nggak pas, pasti dapetnya blur semua. Ya tentunya Kak itu. Oke, nah itu biar caranya nggak ngeblur, apa yang harus disetting Mas? Karena kan itu the next level ya, ibaratnya kalau objek diem aja mah kita mau sambil bergaya gitu juga cekrek gitu ya. Tapi ketika objeknya bergerak gitu kan otomatis kita harus menyesuaikan juga dengan kayak ini kira-kira dia kan gerak terus ya. Ini kira-kira harus pencetnya pas kapan, settingannya gimana gitu tuh gimana Mas? Yang tadi dibilang exposure-nya, karena itu juga menentukan banget kayaknya biar nggak ngeblur kayak gitu kan. Terus pencahayaannya tadi, terus kita tetap harus standby dalam artian tetap megang kamera sambil membidik seperti itu kan, biar pas kayak gitu, ambilnya langsung gitu, ambil gitu. Sejauh ini mungkin juga pengalaman-pengalaman yang Mas Adit udah dapat juga ini yang paling menarik apa Mas? Kalau tadi kan mungkin challenge-nya ya paling susah ketika mengambil foto bergerak gitu ya, penari gitu. Nah kalau misalnya yang dari sejauh ini dari SMK berarti kan ya, setelah sampai sekarang ini yang paling menarik menurut Mas Adit apa? Kalau saat ini masih tentunya foto budaya Kak, tapi
wedding tentunya sih Kak. Maksudnya kayak bulan-bulan kemarin juga saya juga ambil wedding juga kan. Oh, oke. Tapi masih kecil-kecilan, belum besar banget Kak. Tapi kalau ada event besar, insya Allah saya ambil seperti itu. Oke, apakah ini juga fotografi ini juga termasuk video juga Mas atau hanya fotografi atau foto aja nih kira-kira? Kalau untuk saat ini masih fotografi saja ya Kak, tapi insya Allah kedepannya tetap saya juga masih belajar videografi juga karena mau membuat bisnis yang paket lengkap seperti itu Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Ini juga awal mulai dari otodidak ya Iya. Mas ya. Oke, dan mungkin terakhir nih Mas Adit ya, ada closing statement ataupun juga tips yang bisa Mas Adit berikan kepada para startup people yang sedang nonton. Monggo silakan. Buat teman-teman yang mempunyai hobi seperti saya, fotografi bisa nggak usah minder kayak nggak usah minder sama fotografi yang lain. Kalian juga bisa kok menjadi fotografer muda kayak gitu, kalau fotografer lokal seperti itu Kak. Oke, terima kasih banyak ya Mas Adit ya. Semoga sukses terus untuk Nugroho fotografernya. Besok ditunggu karya-karya tadi bisa dilihat Di Nugroho Fotografer itu ada Instagramnya. Oke, Nugroho Fotografer. Jadi langsung aja cek Instagramnya dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tema yang lain ya Mas. Ya, Mas Adit ya, sukses terus dan juga sehat-sehat selalu. Dan terima kasih juga nih startup people yang sudah menyaksikan. Tentunya kita akan bertemu lagi minggu depan. Jadi Putri Maharani pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Startup, make it happen. Bye-bye.